everyone, welcome back to podcast EEC. So I'm Aiko here and I am with an amazing speaker, Mbak Rebecca Priska Evelyn. Say hi Mbak. Halo Mbak. Hello, nice to meet you all. My name is Priska. Um, I'm so honored to be here, to be invited to this podcast. Semoga apa yang kita bicarain hari ini boleh menjadi berkat, boleh diambil sisi positifnya. Okay, we are honored to have you too Mbak. Welcome back to EEC after a long time ya Mbak. Oke, mungkin aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau tema podcast pada hari ini adalah Life After Graduation on How to Live Life Your Way and Not Through Others' Eyes. Karena podcast ini podcast ke-10 dan dirilisnya sekitar bulan Agustus. Di sini banyak Mas Ba dan teman-teman semua yang mungkin baru memulai kuliah dan baru menyelesaikan kuliah. Jadi ini bisa menjadi suatu companion buat teman-teman semua. Kalau nonton ini mungkin dapat insight baru, dapat pandangan baru kira-kira gimana sih kuliah itu sebenarnya gitu. Oke, mungkin aku mau nanya nih Mbak, kira-kira kalau ngomongin tentang kehidupan yang sebenarnya gitu, real life gitu, kayak how scary real life post graduation setelah wisuda gitu Mbak. Hmm, Real life is actually not that scary. Fear arises because there are areas of uncertainty ya. Orang cenderung tidak nyaman dengan ketidakpastian, makanya muncul kekhawatiran. Tapi sebenarnya kalau kita prepare, maksudnya kita tahu kita tuh mau apa yang kita inginkan, apa yang kita mau perjuangkan, terus kita buat planning itu membantu kita untuk membayangkan masa depan. Sebenarnya nggak memprediksi atau mengubah ini sih, nggak sepenuhnya apa yang kita rencanakan akan terjadi, apa yang kita susun akan mulus, tapi itu membantu kita tuh untuk tahu gitu, oh di masa depan aku mau gini gini gini. Jadi rasa takut itu berkurang karena prepare kita tuh cukup gitu. Jadi kita harus Mungkin planning gitu ya. ya tanggung jawabnya, terus orang kan bayangin kita udah tanggung jawab penuh sama hidup kita, terus apa ya, gimana sih itu kan membebani pundak sekali ya, kita punya tanggung jawab yang sebelumnya kita masih hidup sama orang tua, tapi itu sih menurut saya sih area uncertainty ini yang bikin kita tuh takut gitu. Sebenarnya bisa kok kalau kita prepare, kalau kita persiapkan, tidak semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu real life itu ya, saat kita bener-bener udah sendiri, ya it's actually not that scary gitu ya. Mungkin kalau misalnya mengenai uncertainty sama planning nih Mbak. Kalau aku ngomongin aku sendiri nih, aku angkatan 2021 gitu, udah masuk semester 5. Itu kira-kira kalau misalnya baru engeh gitu, kira-kira kita mau ngapain di real life gitu, baru memulai untuk merintis kayak baru nge-planning yang bener-bener nge-planning itu kira-kira kalau misalnya masuk semester 5 atau ibaratnya orang-orang sekarang ngomongnya semester tua gitu, itu udah telat belum sih Mbak? Enggak sih. Setiap kita tuh punya masa depan yang penuh harapan lah. Jadi nggak kita tidak tidak boleh menghakimi orang lain bahkan diri kita sendiri gitu. Saya punya banyak pengalaman teman yang dulu kuliahnya biasa-biasa aja, benar-benar nggak ikut organisasi, nggak menonjol, nggak apa. Tahu-tahu eh, S2 di UI, cum laude, sekarang lagi di Manila, ada project di sana. Benar-benar masa tiap orang kan berbeda-beda ya. Cuman emang kalau kita bayangin, aduh mau apa, aduh mau ini, mungkin terlalu menakutkan gitu. Tapi kita bisa mulai dari satu pertanyaan yang menggali kita tuh sebenarnya maunya apa gitu. Kita tuh mau dikenal jadi orang yang seperti apa. Kita jadi kayak kenalan sama diri sendiri gitu. Kita tuh bangga kalau kita menjadi sosok seperti apa gitu. Apakah knowledgeable, jadi dosen, punya paper banyak, ke luar negeri untuk seminar atau jadi speaker gitu. Atau kita bangga ketika kita tuh di lapangan gitu, ngerasa maco, ngerasa, ih gue cewek tapi bisa di lapangan gitu. Kita tuh bangganya tuh di area mana sih? Ketika kita udah tahu misalnya apa yang kita mau gitu. Misalnya kita, oh I want to be recognized as knowledgeable person gitu. Orang yang berilmu gitu. Mungkin kita, tapi aku nggak suka tuh jadi jalur akademisi karena eh, kayaknya nggak jiwanya nggak di situ gitu. Kita bisa
kayak saya gitu ya, jadi praktisi. Saya suka struktur dari dulu kan, tapi saya nggak, kayaknya kurang deh kalau mau ke akademisi, nggak serajin itu bikin paper atau apa gitu. Saya lebih, oke, saya ke praktisi, berarti jalur saya di sini. Tapi ilmu apa aja yang saya harus pelajarin, terus saya waktu itu juga ngincar beasiswa ya. Jadi saya udah tahu gitu, saya maunya apa. Dipandang knowledgeable, oke, berarti saya harus punya ilmu, kalau bisa S2. Kalaupun jadi perencana tuh yang keren gitu loh, yang punya nama. Jadi dari situ kita baru, setelah kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita apa ya, apa yang kita mau, apa yang membuat kita merasa bangga, gitu. Pokoknya dream job kita tuh udah ada di pikiran gitu. Baru kita bisa step. Oke, aku semester sini TOEFL harus sekian, IELTS harus sekian. Kalau misalnya eh, bahkan kita buka-buka syarat beasiswa atau apa namanya, syarat-syarat pekerjaan yang kita inginkan, misalnya pengen BUMN, pengen PNS, itu dibuka dari sekarang, juga membuka wawasan gitu. Jadi mungkin nggak langsung merencanakan masa depan, starting pointnya. Yang pertama mengenali diri sendiri, menentukan impian, baru kita bikin planning general. Dari general itu baru lebih detail gitu. Jadi kita nggak akan kehilangan arah kalau misalnya apa ya, lulus mau gimana gitu, karena kita udah planning. Oh, kalau BUMN IPK harus sekian, kalau scholarship ada yang masa studi dihitung gitu, ada yang benar-benar maksimum 4 tahun gitu S1-nya, ada yang cuma IPK, macam-macam gitu. Jadi buka wawasan banyak, habis itu baru setting target. Jadi kita nggak blank-blank amat gitu ngadepin lulus tuh. Berarti Kalau emang kita, harus kenal diri sendiri dulu sih ya, sama ya harus tahu kalau apa yang kita kita mau. tahu apa yang kita mau, tahu yang kita mau itu, eh, konsekuensi impian kita tuh apa, misalnya mau S2 keluar, ya tentunya TOEFL IELTS nomor satu. Kita bisa bikin jangka panjang, planning jangka panjang, habis itu baru ke yang lebih kecil-kecil. Itu bantu banget untuk kita menghadapi masa depan yang nggak ada apa ya, nggak ada bayangannya sama sekali gitu. At least kita punya step by step gitu. Dan terkadang mungkin langkah kita kecil-kecil, nggak langsung jauh ke depan, itu it's okay sih menurut saya. Yang penting kita punya step untuk gerak-gerik kita gitu. Oke, ini insightful banget buat aku nih, sangat menyentuh. Karena sebagai mahasiswa semester 5 yang belum tahu apa-apa gitu. Ya, Iya, dimulai harus dari diri sendiri. Kita jadi maunya apa? Kita tuh mm-mm. pengennya kayak apa? Kita tuh dengan mulai dengan pertanyaan, kita tuh bangga kalau dikenal sebagai seorang seperti apa gitu, mulainya. Kalau mulai dari, aduh, masa depan gimana, lulus mau ngelamar apa, jangan ke situ dulu. Kita gali insight diri kita dulu gitu. Oke, oke, oke. Oke, mengenai masa depan nih, Mbak, kayak planning gitu. Kayak setelah lulus nih, Mbak, ini kalau misalnya boleh tahu nih, kira-kira is there many things that go off track gitu loh, Mbak, yang dari yang udah Mbak planning nih. Terus kayak how do you overcome that off track plans? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita tuh udah ngeplan sesuatu nih, terus tiba-tiba tuh off track tengah jalan gitu, kayak loh, kok ini nggak sesuai sama plan kita kadang-kadang devastated gitu loh, Mbak. Kayak kita frustrasi gitu, kayak ah gitu. Kayak padahal aku udah ngeplan ini nih, aku udah bener-bener berusaha buat ini nih, tapi tetap off track tuh gimana sih gitu kira-kira. Kalau ditanya, oh, planning yang aku rencanain, ada yang menyimpang nggak? Of course, a lot of my planning semuanya berubah secara gradual, mungkin ya hampir semua gitu. Saya tuh dulu lulus tahun 2008 sebagai satu-satunya angkatan 2008 yang lulus di September 2012. Jadi yang on time tuh cuma aku doang, the one and only gitu. Itu kan teman-teman seangkatan tuh perayaannya heboh banget sampai bawa banner. Apa ya tulisannya tuh? The Great Civil Engineer
respon apa-apa gitu, kayak mengerikan banget. Aku yang, waduh, terus dosen-dosen tuh pada supportnya, ya support baik gitu, cuman kan, waduh, terintimidasi juga ini gimana nih kalau gue kerjanya menyimpang gitu kan. Maksudnya bener-bener lulusan pertama dan satu-satunya di 2008 yang lulus on time, tapi eh, apa surprise-nya aku kerja di customer customer service di Telkom Purwokerto dulu. Jadi nggak jadi engineer, aku jadi customer service, mbak-mbak yang dandan itu loh, yang di depan yang nerima komplain dan sebagainya gitu. Itu karena aku frustasi nggak dapet kerjaan, aduh gimana ya. Maksudnya kok nggak dapet dapet gitu. Aku kayaknya udah ini banget, ada tawaran waktu ada yang nawarin, aku ambil gitu. Terus begitu masuk aku malah banyak panggilan gitu dari yang benernya gitu. Maksudnya yang sesuai impian aku, jadi struktur engineer lah apalah. Aduh kok kemarin kemana aja, sekarang udah masuk, udah kontrak 6 bulan. Jadi ya udah, aku 6 bulan tuh jadi customer care marketing speedy gitu, nawar-nawarin speedy juga. Pokoknya yang gangguan-gangguan gitu, komplain-komplain gitu, bener-bener. Wah, planning yang aku buat tuh kayak, aduh, bener-bener, bener-bener inilah, bener-bener tidak sesuai planning. Tapi ternyata apa ya, impian kita tuh given gitu. Bukan, kita tuh tidak mencari, tidak membuat, tidak membuat impian gitu. Impian itu given gitu. Impian itu diberikan. Tuhan tuh menciptakan kita tuh ada purpose-nya ternyata gitu loh. Jadi kalau orang menciptakan lampu, ya kita semua tahu lampu itu buat penerangan. Tapi manusia aja bisa menciptain lampu, kalau di fasad itu special lighting, di outdoor, di indoor itu beda. Purpose-nya tuh sangat spesifik gitu. Dan aku percaya nih, impian atau peran dalam kehidupan ini tuh given, eh, sangat spesifik dari Tuhan untuk kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu mencari-cari gitu. Kita tuh cuman mencari tahu aja, maksudnya Tuhan aku tuh maunya di mana gitu. Dan ternyata setiap proses yang saya alami ya, walaupun benar-benar melenceng jauh, habis itu sih saya masuk ke konsultan perencana habis itu dari Telkom itu. Itu banyak hal yang, oh ternyata hidup itu ada yang ngatur gitu ibaratnya. Bahwa kita tuh nggak perlu pakai kekuatan sendiri untuk aku harus jadi ini, aku harus jadi itu. Kita tuh harus cuma ngikutin aja, mau dibentuk aja gitu loh, mau ngikutin prosesnya gitu. Kadang dalam satu proses, aku ngeliat temen aku udah levelnya udah tinggi gitu, sementara aku masih gini-gini aja. Aku kan di konstruksi udah 10 tahunan ya, udah 10 tahunan lebih. Aku tuh udah masuk konsultan perencana, pengawas di lapangan, manufaktur, sampai terakhir di owner. Aku sekarang um, currently working as method schedule engineer manager di PT Trans Property, anak perusahaan City Corp punya Pak Carol Tanjung. Tapi aku juga ngebentuk perusahaan aku sendiri, cuman emang belum officially and legally a company yet, tapi ya we are still working hard for it. Bener-bener itu tuh proses kecil-kecil-kecil yang aku nggak sangka-sangka gitu. Waktu aku di kontraktor, aku ikut tender. Aku dulu pernah kerja di PT Total Bangun Persada, ngurusin tender gitu. Jadi metode-metode teman-teman aku tuh kalau tender keren-keren gitu, top down. Top down tuh eh, yang galian sama atas tuh bareng gitu. Jadi basementnya biasanya 5, terus digali bareng tapi sambil naik gitu. Bener-bener proyek-proyek yang keren gitu loh. Ada yang pakai trigger, ada yang bener-bener pakai teknologi canggih. Aku tuh dikasih tender cuma renovasi, ngitungin produktivitas keramik, yang gitu-gitu, yang kecil-kecil gitu. Jadi kok gue nggak keren ya? Kan ada pikiran gitu ya. Kok gue nggak keren ya? Kok aku tuh nggak kayak yang lain ya? Kadang ada kita comparing gitu loh. Tapi karena kita kita tuh nggak lihat ujungnya gitu. Tuhan tuh tahu ujung kita di mana. Kita tuh nggak. Kita tuh cuma tahu saat ini doang.
Tapi begitu aku keluar dari total, ternyata aku di transportasi ini itu handle banyak proyek, dan proyek-proyek yang besar-besar itu kan justru sangat kecil gitu ya, Mas, jumlahnya ya, secara jumlah. Justru yang ilmu-ilmu sederhana, ilmu yang praktikal setiap hari, ngitungin produktivitas masang keramik, produktivitas masang ini, ngitungin tenaga kerja, itu justru yang ternyata lebih relevan sama kerjaan aku sekarang gitu. Ternyata, oh, coba kalau aku dulu ngerjainnya yang gede-gede gitu, mungkin aku nggak se-expert sekarang gitu. Mungkin orang tahu knowledge tentang bangunan yang keren-keren gitu, tapi surface aja. Tapi aku bisa sampai in detail gitu. Aku buatin metode dan sebagainya gitu. Dan dulu aku ini sih, emang aku pengen banget kerja sebagai struktur engineer desain ya. Cuman ada waktu-waktu di mana aku nggak, aku ada krisis ekonomi gitu, dan aku harus masuk ke kontraktor yang gajinya lebih besar. Secara pendapatan juga secara ilmu aku ngerasa kok kayak sering dibego-begoin kontraktor ya, maksudnya di ini gitu loh. Gue ini nggak bisa di lapangan, ini harus diganti, apa benar, aku nggak tahu ini benar atau salah gitu. Jadi aku ngerasa ini aku harus keluar dari apa yang aku rencanakan gitu loh, aku harus ke kontraktor nih. Justru setelah aku di kontraktor itu desain aku lebih mateng, karena aku ngedesain nggak cuma dari segi desainnya doang, momen, geser, sengkang, tulangan utama, tapi aku tahu metode di lapangan. Oh, kalau kayak gini, ini nggak bisa nih dikerjain di lapangan. Misalnya bikin dinding penahan tanah waktu galian. Wah, kalau pakai strating ternyata mengurangi produktivitas karena galinya harus manual gitu. Kalau mau tuh pakai bore pile biar galinya tuh bisa pakai alat gede gitu. Atau aku bisa, karena kontraktor ya, sangat, aku juga di total ngedesain-desain gitu. Cuman aku jadi tahu budgeting gitu loh. Kan segala sesuatu terukur dengan uang kalau di kontraktor. Ternyata justru banyak ilmunya tuh di situ gitu yang menyempurnakan impian aku gitu. Emang impian aku jadi seorang perencana gitu ya. Tapi Tuhan tuh kayak cabut aku gitu dari rancanganku itu. Ternyata rancangannya dia lebih, rancangan Tuhan tuh lebih lebih besar, lebih indah gitu. Jadi mungkin kalau ada di antara kita yang ngerasa kok orang lain udah berbuah-buah gitu, sementara kita masih di titik ini, atau orang lain udah keren, kok kita masih gini-gini aja. Itu nggak diukur dari situ. Tuhan tuh belum selesai atas kita. Jangan nilai berkatnya sekarang gitu. Jangan, oh aku cuma segini. Itu kan kayak kita menilai pekerjaan Tuhan yang belum selesai gitu loh. Kalau ketika kita udah di ujung, kita udah tahu, oh ternyata ilmu yang kemarin, pengalaman yang kemarin tuh membentuk aku yang sekarang, itu pikiran kita berubah gitu. Kita jadi lebih bersyukur. Sekarang aku juga masih sama ya, punya planning, tapi ya kehidupan namanya naik turun pasti banyak yang bergeser. Tapi yang aku belajar dari 10 tahun aku kerja, 11 tahun ya, 11 tahun aku kerja di dunia konstruksi ini, aku jadi lebih bersyukur sih. Mungkin, oh kalau proyeknya nggak menang, ya ada yang, ada yang kayak, ada yang Tuhan luputkan, atau aku nggak pengen proyeknya tapi dikasih, oh mungkin aku harus belajar sesuatu. Jadi kita lebih santai, nggak naruh beban kita tuh di pundak gitu loh. Tapi berserah penuh itu yang buat hidup tuh lebih rileks gitu, karena kita nggak perlu menanggung beban kita sendiri. Kita tuh nggak capable untuk menaruh beban yang banyak dalam jiwa kita gitu. Makanya kesusahan sehari itu cukup sehari lah. Kalau hari ini belum sesuai sama yang kita inginkan, ya udah coba lagi besok. Nggak usah pikir terlalu panjang. Itu sih kalau menurutku. Oke, aku sangat tersentuh dengan kata-katanya dari tadi. Aku cuma kayak ya. Soalnya kadang-kadang emang kalau misalnya kita udah ngeplan sesuatu dan nggak berjalan sesuai kita malah kayak,
Aku udah capek-capek ngeplan ini, aku udah capek-capek ngelakuin ini buat ini, tapi ternyata hasilnya malah kayak gini. Kita kadang-kadang jadi kayak kecewa sama diri sendiri gitu loh. Padahal kita nggak ngelihat ke depannya masih ada hal-hal yang lebih baik lagi gitu loh ke depannya. Ketimbang dari jangan-jangan hal-hal yang sengaja dibikin off track ini eh, buahnya ke depan itu jauh lebih baik daripada yang udah kita plan gitu loh. Jangan-jangan planningan kita tuh masih segini, ternyata dengan semua pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di jalan yang nggak sesuai sama kita itu, jangan-jangan hasilnya segini gitu, yang lebih gede lagi ketimbang dari yang udah kita plan. Iya sih, bener banget sih. Itu kayak sangat dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang putus asa. Iya, itu nggak boleh lah sih berputus asa. Dulu waktu kuliah, aku tuh punya temen deket, deket banget berdua. Kemana-mana bareng sama dia ini. Sampai, kan kami tinggal di Purwokerto ya, kuliah di Purbalingga. Tuh ngelaju, bensin itu sampai paruan gitu tiap hari, saking saking gak ada duitnya gitu. Buku itu kadang fotokopi bareng berdua. Bukan karena bestie kita tiap malam tuh belajarnya bareng, karena bukunya cuma satu. Gak bisa fotokopi dua aja nggak itu gitu, nggak cukup gitu. Bener-bener teman aku ini cum laude waktu itu, bener-bener nggak mampu, bapaknya kan udah nggak ada, ibunya cuma jualan nasi rames gitu ya. Terus dia daftar BBM nggak keterima, udah 2 kali nunggak SPP, 1 kali dia terancam DO. Aku bener-bener di situ apa ya, sedih gitu ya. Temen aku loh cum laude nggak mampu, iya, kenapa sampai nggak dapat beasiswa bantuan ekonomi, kan sistemnya atau apanya, bener-bener itu yang membuat aku bergabung di eh, program beasiswa Ikatan Alumni Teknik Sipil, karena aku ngerasa nggak bisa kita lihat orang cuma dari berkas gitu, kita harus interview, harus lihat langsung, aku ngerasa gitu. Tapi luar biasa banget, begitu kerja sekarang udah cewek ya, udah jadi engineering manager di project, bener-bener udah nguliahin adiknya, udah beliin rumah buat mamanya, udah punya properti juga di Jakarta, bener-bener hidup itu berubah gitu loh. Jadi aku ngerasa ngelihat dia ya, dulu aku sedih, kok nggak adil banget sistem ini gitu. Ini orang nggak mampu, ini orang pintar, kenapa mesti terancam DO? Padahal orang yang, maaf ya teman aku ada yang eh, penerima beasiswa juga, tapi kelihatan lebih mampu, kenapa malah dia yang kepilih gitu? Aku juga mikir gitu. Tapi ya mungkin itu proses dia kalau dia nggak kayak gitu mungkin nggak nyampe di titik ini juga. Adiknya sekarang udah jadi arsitek, dia juga udah mapan lah, udah settle lah. Maksudnya ternyata gak usah minder gitu. Dulu dia sekecil itu loh. Sekarang dia terpandang. Karena apa? Tuhan sanggup pakai yang kecil untuk menaklukkan yang besar. Tuhan sanggup pakai yang dipandang hina dan lemah untuk mempermalukan yang merasa berhikmat, yang sombong dengan ilmunya. Tuhan sanggup pakai yang lemah untuk menguasai yang kuat gitu. Bener-bener masa depan itu ada. Kita nggak usah pesimis sama kondisi sekarang gitu. Maksudnya, oke hari ini kita berkekurangan, oke hari ini kita IPK masih kecil, tapi kalau kita niat gitu ya, pasti ada jalannya gitu. Dan teman aku yang sekarang di Manila itu dulu sempat IP-nya 1 koma. Waktu kuliah aku juga nggak ngerti. Ini orang kenapa lagi lu apa? Aku sampai ya ampun, kamu tuh kuliahnya ngapain gitu sampai 1 koma, bener-bener kuda hitam. Maksudnya ya siapa mau memandang dia waktu itu ya secara akademis. Tapi sekarang kayak bulan depan ini lulus dari UI cum laude, sekarang di Manila ngerjain project, bener-bener ya kalau kita ngejudge dia dari kala itu, ya mungkin orang merendahkan gitu. Tapi kalau melihat sekarang, ya masalahnya gitu kita ketawa aja gitu loh. Kamu pernah loh IP-nya segitu maksudnya. Cuman kita tuh bener-bener kita nggak bisa menilai diri kita atau orang lain dari kondisi sekarang gitu loh.
masa depan, kesuksesan itu milik semua orang yang mau berusaha. Jadi kalau ada teman kita nggak mampu, IP-nya jelek, aduh ini orang nggak bermasa depan banget. Kita melangkahi Tuhan kalau kita tuh ngomong kayak gitu loh. Masa depan tuh penuh harapan kok. Siapapun yang mau berusaha, siapapun yang mau kerja keras tuh sukses miliknya gitu. Dan hidup tuh terus berputar gitu loh. Jangan jangan putus asa, jangan cepat menilai berkatnya sekarang. Tuhan tuh belum selesai atas kita gitu. Kita pun jangan putus asa gitu. Tuhan aja nggak sabar gitu, mau sabar sama kita yang kadang males, yang apa gitu. Dia ngasih pelajaran kayak apa pembentuk bentuk kita dari hari ke hari untuk jadi kita yang sekarang, kita yang lebih baik dari yang kemarin tuh kan ya kita juga harus bekerja sama lah untuk memenuhi apa yang sudah disediakan di depan. Itu sih. Ya, memang putus asa itu sangat tidak baik. Kita tidak tahu Iya, apa yang di depan gitu ya. Tapi dalam perjalanan mencapai kesuksesan itu ya, kita hidup di Indonesia gitu ya, kita pernah dinobatkan sebagai netizen yang paling julid gitu kan. Jadi pasti ya. nggak terlepas dari omongan-omongan orang gitu kan. Terus mungkin aku penasaran aja kayak apa sih opini-opini orang itu ke hidup kita tuh impact-nya tuh gimana gitu loh. Kayak apakah itu sebegitu meternya, apakah does it matter that much gitu loh dalam proses kita menjadi orang yang sukses gitu setelah kelulusan kita. Menurut aku jangankan pendapat orang ya, pendapat kita sendiri tentang kita aja salah gitu. Kita suka tertipu, kadang kita terintimidasi sama kenyataan gitu loh. Waktu aku lulus nih, udah lulusan pertama, mungkin dosen aku juga, wow, so much proud of myself gitu. Anak ini nih, anak didikku nih, akhirnya lulus ini gitu. Cuman tahu-tahu kerja di Telkom gitu. Jadi mbak-mbak yang dandan di Telkom ini kan nggak teknik banget. Mungkin kalau denger netizen kala itu, ya mana ada yang memuji gitu ya, mungkin menghujat atau nggak ngerti. Cuman itu nggak penting lah. Yang penting itu kacamata kita gitu. Kadang kita terintimidasi juga. Kok aku lulus bukan yang kerja bener gitu ya, maksudnya kerja sesuai apa yang aku rencanain, malah terjebak di sini tuh kan juga putus asa gitu kalau kita melihat apa ya kenyataan gitu loh. Kita nggak lihat ke depan, tapi kita lihat kenyataan apa terjebak sama kenyataan di hari ini gitu. Terus waktu itu akhirnya ya udahlah, karena aku daripada aku nganggur ya, mending aku kerja apa adanya. Tapi emang waktu itu aku ambil kursus Jerman sih. Jadi ya kali-kali gitu, walaupun nggak ke sana juga. Kemarin terakhir dapat rekomen Pioneer tembus ke Taiwan, cuman aku nggak bisa ambil karena COVID. Ya nggak ke Jerman juga, akhirnya ke Taiwan, cuman nggak diambil juga gitu. Ternyata ya banyak lah ini, banyak up and down-nya. Nah itu juga menarik tuh. Aku kemarin udah semangat banget. Aku emang dari dulu pengen kuliah di luar gitu kan. Udah dapet nih beasiswa ke Taiwan, udah mau berangkat nih. Tapi COVID, nanti mikir, aku pulang gimana? Anakku di sini nggak ketemu gitu setahun, 2 tahun. Ntar suami aku gimana? Kalau dibawa ke sana nggak ada kerjaan. Akhirnya ya udah dengan berat hati aku lepas gitu ya. Cuman kan emang aku kerja sambil freelance waktu itu. Sambil freelance ngerjain desain. Eh, ternyata Tuhan bukannya jalan yang lain gitu. Ternyata aku tuh mereka jadi rame banget dari start start itu sampai sekarang tuh ada 20 project dalam 1,5 tahun aku kerjain 20 project yang ownernya juga lumayan prestis. Terus nggak cuman desain doang, aku dapat supervisinya juga padahal belum punya perusahaan loh. Belum punya perusahaan dipercaya desain dan supervisi gitu. Jadi wah, sekali lagi ya rencana Tuhan tuh lebih besar lah atas kita gitu. Mungkin aku sedih banget waktu nggak jadi ke Taiwan gitu ya. Mungkin aku ngerasa ini gagal gitu. Tapi ternyata ini bukan gagal, ini ada jalan yang lain gitu loh. Jadi, jangankan omongan orang, kadang omongan kita terhadap diri kita aja suka salah gitu. Tapi lebih baik benerin yang itu. Benerin persepsi kita tentang diri kita. Jangan terintimidasi sama kenyataan hari ini. Di depan itu
luar biasa, keadaan bisa berubah gitu loh. Kalau kita punya iman, kita punya apa ya, optimisme gitu ya, ya adalah selalu masa depan tuh lebih baik. Masa depan tuh selalu penuh harapan untuk semua orang yang mau berusaha. Ya sih, jadi kayak kadang-kadang tuh ya udah yang penting adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, gak usah terlalu mikirin omongan orang lain nih. Karena kadang-kadang omongan kita kan diri kita sendiri aja suka salah gitu kan. Kita lebih baik ya udah berproses dalam diam. Kalau misalnya ada yang menerima kritik dan saran, ya udah diterima aja gitu. Gak usah. Iya, Kalau tapi itu misalnya, sih heeh, lebih penting memperbaiki mindset kita terhadap diri kita gitu. Mindset orang lain ya udah ngaruhnya apa. Tapi ketika kita mengiyakan pikiran mereka, kita kan yang terima buahnya gitu. Jadi benar. emang perlu perjuangan menjaga pikiran kita tuh jangan terkontaminasi sama kenyataan gitu. Kita Ya, harus punya harapan di depan. oke, oke mungkin ini karena podcastnya kita bukan podcast yang apa ya, bukan podcast yang berjam-jam kali ya Mbak. Ini podcast yang bisa dibilang cukup singkat. Mungkin ini buat yang terakhir banget, kayak ada nggak yang mau Mbak sampaikan buat semua penonton kita nih? Is there anything you wanna state regarding the theme of this podcast yang how to live life your way and not through others' lives? Yang penting tuh punya keyakinan bahwa masa depan tuh penuh harapan. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita nggak mampu secara ekonomi, atau secara akademis, atau lulus 7 tahun, atau banyaklah hal-hal yang jelek di mata orang yang kadang mempengaruhi persepsi kita melihat diri kita. Tapi itu sama sekali nggak penting itu. Kalau kita punya niat hari ini kita mau berubah, yang di belakang ya udah kita berlari-lari aja menuju mengejar apa yang di depan, yang belakang biarlah berlalu. Masa depan itu selalu penuh harapan. Itu sih. Oke, thank you banget, Mbak. Mungkin ini kayak bener-bener podcast yang spesial banget nih. Soalnya kita eh, jarang banget kontak sama alumni-alumni gitu kan. Terus kayak kita ketemu satu alumni hebat yang mungkin bisa encourage kita lah untuk lebih lagi gitu, untuk bermimpi, ayo nih, kita pasti bisa nih, kita pasti bisa ke depannya nih. Mungkin I wanna say thank you on behalf of EEC for uh, answering to our invitation ya Mbak di podcast ini, walaupun podcast ini sangat singkat, tapi aku yakin buat semua yang nonton ini tuh pasti dapat insight yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar bisa jadi pegangan Benar. buat ke depannya gitu. Mungkin that's all from us. I'm Aiko and Mbak Priska as my companion. We're saying goodbye and see you later. Thank you all. Dadah. Bye-bye.